Baik, menyambung paparan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tentu akan banyak pertanyaan yang muncul dan saya berharap ini akan menjadi satu diskusi yang menarik. Saya persilahkan siapa yang ingin bertanya, ingin berpendapat, saya persilahkan. Yang di belakang, yang mengibarkan bendera di belakang. Selamat sore Pak De. Selamat sore. Saya punya dua pertanyaan yang ingin saya dapatkan jawabannya menurut pendapat pribadi Pak De sendiri. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Pak De teori animisme dinamisme terhadap stigma masyarakat di Bali yang sebenarnya agama leluhurnya itu tidak sama dengan Hindu pada umumnya? Lalu yang kedua, yang terjadi mengacu ke peradaban ya. Yang terjadi masyarakat yang menganut kepercayaan leluhur itu biasanya justru lebih baik dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Mengenai hal tersebut menurut Pak De bagaimana? Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama bisa diulang. Menurut Pak De tentang teori animisme dinamisme terhadap masyarakat Bali Oke. yang agama leluhurnya itu tidak sama dengan Hindu pada umumnya. Baik. Yang kedua, mengacu ke peradaban yang terjadi di masyarakat yang menganut kepercayaan leluhur itu justru di kehidupan sehari-harinya lebih baik daripada orang pada umumnya. Nah, mengenai hal tersebut menurut Pak De bagaimana? ya. Rampes. Sedikit berkomentar. Ya. Jadi dari paparan yang disampaikan Pak De tadi, saya sedikit banyak dapat satu pencerahan. Artinya apa yang disampaikan oleh siapa Staff, kemudian Taylor, ketika beliau kemudian menyatakan pendapatnya mengenai animisme atau mengeluarkan teori animisme tersebut, artinya kan mereka berbicara dalam konteks keilmuan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Taylor, di mana si paham animisme yang disampaikan oleh Stahl tersebut diimplementasi mungkin ke dalam keilmuan antropologi untuk memotret hal-hal antropologis yang ada tentunya di luar pemahaman, ya tentunya Taylor kan orang Inggris. Ya. Nah, di Inggris mungkin tidak ada gitu. Bahwa sebuah prosesi, sebuah ritual, sebuah ajaran itu mereka kan nggak punya namanya. Ya kemudian kan mereka kelompokkan bahwa lo ini di luar mainstream. Ini tidak ada, tidak seperti yang mereka pahami tentang ya agama-agama lain yang besar seperti misalnya Kristen, Islam, Hindu atau Buddha. Tapi ada satu nilai-nilai yang kemudian seperti yang Pak De sampaikan tadi, ada benang merahnya. Ada sesuatu yang hidup di dalam mereka. Artinya kan itu hanya bicara mengenai bahwa mereka tidak punya kamus, tidak punya kosakata tentang apa yang disebut utuh. Sebetulnya itu kan? Ya. Ya. Nah, kasus yang sama terjadi Pak De. Kebetulan latar belakang saya di sejarah dan saya suka sedikit banyak baca-baca tentang arkeologi. Hal yang sama terjadi ketika Raffles pernah menjadi gubernur Hindia Belanda. Pada masa itu, sebagai informasi, Raffles banyak menemukan peninggalan yang kemudian disepakati secara umum bahwa bangunan itu namanya candi. Yang menarik, sesungguhnya bangunan-bangunan yang kemudian kita kenal sebagai candi itu tadinya belum ada namanya, bahkan istilah candi pun baru. Masalahnya, kalau boleh saya bilang stigma, itu muncul ketika Raffles membawa para ahli yang memang sedang meneliti tentang arkeologi di India. Jadi para ahli tersebut sebelumnya sedang meneliti di India. Jadi ketika dibawa ke Jawa pada saat itu, mereka menemukan kesamaan
terhadap bangunan-bangunan yang mereka temukan. Dan kemudian mereka, ya seperti halnya yang terjadi dengan animisme tersebut, mereka mengeneralisir bahwa oh ini mirip seperti yang di India, sehingga muncul istilah. Sehingga kemudian ada istilah, oke, candi A bercorak Hindu, candi B bercorak Buddha, candi anu bercorak apa, seperti itu Pak. Pertanyaannya adalah, sekarang teknologi informasi terutama kan sudah sedemikian maju, bahwa kemudian banyak ilmu pengetahuan yang tersebar di dunia maya dan bisa diunduh, bisa dibaca, kemudian bisa dipelajari. Artinya seharusnya kesalahpahaman, kalau boleh saya bilang, atau kesalahkaprahan terhadap apa ya istilahnya, penempelan identitas atau identifikasi tersebut harusnya kan sudah tidak terjadi. Tapi kenapa sampai dengan saat ini tidak ada koreksi terhadap hal itu? Bahkan di dunia pendidikan, seperti yang disampaikan oleh rekan saya di belakang tadi, istilah animisme, dinamisme, itu sampai dengan saat ini pun ketika ilmu pengetahuan itu sudah katakanlah lebih mudah diperoleh, lebih mudah untuk kemudian dikonfirmasi, kenapa tidak ada satu itikat untuk merubah itu? Bayangkan sudah sekian 100 tahun lebih, kalau Raffles terakhir di abad 17-18 sampai sekarang, kenapa belum ada perubahan atau belum ada satu tindakan, katakanlah riset ulang, betul tidak candi ini adalah bercorak India, jangan-jangan candi yang India bercorak Indonesia. Ya. Itulah Pak De, Ya. yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Ya. Terima kasih. Baik. Siapa lagi? Silakan. Sampurasun Pak De. Rampes. Pak De, yang saya mau tanyakan menyangkut dengan tadi peletakan kolom agama di kartu identitas. Sepengetahuan saya Pak De, bahwa di banyak negara di luar Indonesia itu pada kartu identitasnya tidak tercantum kolom agama Pak De. Nah, sebetulnya pertanyaan saya adalah apa sih yang melatar belakangi mengapa di Indonesia sendiri pada kartu identitas mencantumkan kolom agama tersebut? Apakah itu hanya sebagai data untuk membantu sensus atau untuk pernikahan atau semacam hal-hal administratif lainnya, ataukah sebetulnya ada hidden agenda di baliknya? Padahal kan bahwa agama itu sesuatu yang hakiki katanya, sesuatu yang personal. Kenapa sampai dibuat seperti itu Pak De? Terima kasih Pak De. Satu lagi. Sampurasun Pak De. Rampes. Kalau mendengar pemaparan Pak De tadi, jadi timbul banyak pertanyaan di benak saya. Pertanyaan pertama, sejak kapan sebetulnya pemerintah menetapkan 6 agama resmi tersebut? Pertanyaan kedua, sejak kapan kolom agama ada di dalam KTP? Pertanyaan ketiga lebih jauhnya lagi, sebetulnya KTP itu timbulnya kapan? Dibuatnya kapan? Karena pemikiran saya, dengan adanya peraturan atau keputusan pemerintah tentang 6 agama resmi tersebut, sesuai yang tadi Pak De paparkan, sebetulnya itu membunuh agama-agama lokal, membunuh bisa dikatakan kepercayaan pada Tuhan yang tujuannya adalah kembali ke sejatian dirinya sebetulnya, dan itu baik. Dan ugly truth-nya, pemerintah kita sendiri sebetulnya membunuh usaha-usaha manusia, istilahnya yang suci, yang murni gitu. Saya hanya mau menambahkan tanggapan saja sebetulnya. Betapa biadabnya pemerintah membiarkan rakyatnya yang punya tujuan mulia beralih kepada seperti ditipu gitu. Ya seperti itu Pak De. Sampurasun. Rampes. Baik.
Ya, saya ingin mempertegas apa yang saya sampaikan di awal bahwa jika kita mencermati apa yang terjadi, bahkan ketika kita menarik agak panjang ke belakang, maka selalu saja kita akan menemukan dalam perspektif daya kritis kita untuk melihat apa yang berkembang, terlalu banyak hal-hal yang sudah tidak bisa lagi kita sebut sebagai ketidakbenaran gitu. Tapi sudah sampai pada tingkat kebiadaban. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, saya tidak tertarik untuk bicara tentang kebiadaban. Karena fakta itu sudah terlampau banyak dan saya sudah sangat skeptis terhadap hal itu. Tetapi setidaknya 4 pertanyaan ini saya ingin bawa pada satu perspektif yang berbeda. Saya menangkap banyak sekali energi kemarahan, kegeraman terhadap situasi yang ada, tetapi izinkan saya untuk mencoba kemudian mengkonversikan energi negatif itu bentuk menjadi sesuatu yang positif bagi kita hari ini. Dan semangat yang muncul di dalam diskusi ini tentu sepulangnya Anda dari sini tidak menambah jumlah kemarahan yang sudah ada. Tetapi justru sepulangnya dari sini ada sesuatu harapan yang lebih baik. Dan tentu ada semangat yang lebih positif untuk membangun satu keberadaban dan tidak kemudian menarik kita untuk ikut terlibat di dalam kebiadaban yang terjadi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang punya kesamaan, kemiripan, dan izinkan saya untuk menjawab sekaligus. Saya ingin, sebelum menjawab, saya ingin membuka lembaran sejarah panjang umat manusia sebetulnya. Bahwa ajaran atau agama yang kemudian disebut agama itu berkembang hampir di seluruh dunia. Di dalam setiap kelompok masyarakat sekecil apapun dia berkembang. Tentu perkembangan setiap ajaran itu ditentukan oleh lokalitasnya. Itu pasti. Tidak mungkin kemudian agama itu berkembang, muncul, lahir di dalam satu entitas, dalam satu komunitas yang berasal dari luar dirinya. Tapi dia mengembangkan budi nurani kemanusiaannya untuk bisa menemukan hal-hal yang transenden, hal-hal yang bersifat spiritual. Yang kemudian karena ini bicara spirit, sesuai dengan tadi konteks anima, yang kemudian menjadi animisme, anima dan isme. Juga kemudian kita bicara tentang dunamos, tentang daya kekuatan yang kemudian ditambah isme menjadi dinamisme. Itu adalah satu resultante, satu hasil dari satu proses dialektika perkembangan manusia yang berangkat dari budi nurani kemanusiaannya. Jadi ajaran-ajaran tadi yang kemudian kita sebut sebagai agama, apapun itu, bukan hanya ditentukan oleh besaran jumlah pengikutnya, baru bisa disebut agama. Kecil atau besar jumlah pengikutnya, tetap itu namanya agama atau ajaran. Itu berangkat dari satu proses panjang antara manusia di dalam ruang hidupnya,
ruang hidup manusia sangat mempengaruhi nilai yang berkembang, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kehidupan. Maka kita akan menemukan perbedaan satu dengan yang lain akibat pengaruh tadi. Pengaruh lingkungan, pengaruh ruang hidupnya. Agama atau ajaran yang berkembang di Nusantara juga dipengaruhi oleh hal yang sama. Kita hidup di garis khatulistiwa, kita hidup di ruang hidup yang hanya 2 musim, ya, musim hujan dan musim panas. Kita hidup di wilayah yang disebut dengan Ring of Fire. Kita negara kepulauan. Perpaduan dari satu situasi, kondisi alam seperti itu mengakibatkan atau menyebabkan Nusantara menjadi daerah yang sangat subur. Sangat subur. Dia berkecukupan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, pangan, itu berkelimpahan di sana. Jadi tidak ada alasan manusia-manusia yang tinggal di wilayah ini harus berebut makanan. Dia tidak perlu kemudian struggle hidup dalam posisi yang harus harus menderita oleh alam di mana dia hidup. Alam begitu memanjakan. Alam begitu murah hati terhadap manusia-manusia yang hidup di Nusantara. Kemurahan hati alam inilah yang kemudian membuat manusia-manusia di Nusantara tidak pernah memunculkan rasa kebencian, rasa permusuhan, tetapi rasa welas asih. Karena alam begitu mengasihi. Tidak ada keinginan satu untuk kemudian merasa harus menghakimi apa yang diberikan oleh alam. Karena begitu berlimpahnya. Tidak perlu ada perebutan wilayah. Ini yang kemudian melahirkan ajaran-ajaran agama. Yang luhur, yang mulia. Karena alam begitu murah hati kepada manusia yang tinggal di atasnya, maka itu membentuk satu kesadaran budi nurani yang juga murah hati. Ada keluhuran di sana. Lalu mari kita bandingkan dengan ajaran-ajaran yang berkembang di wilayah-wilayah yang ruang hidupnya justru membuat manusia di dalamnya menderita. Alam begitu kejam terhadap manusia-manusia itu. Alam begitu sedikit sekali memberikan. Tidak cukup murah hati di sana. Sebut saja mereka yang tinggal di padang pasir misalnya. Padang pasir tidak memberikan banyak kemurahan hati untuk mereka yang tinggal di sana. Bahkan yang ada pun tidak mencukupi dan akhirnya harus diperebutkan. Juga di tempat-tempat lain yang non-ekuator. Sama. Apakah itu padang pasir ataukah itu es misalnya. Atau yang 4 musim. Mereka harus hidup di 4 musim. Yang ekstrim, ketika panas-panas, ketika dingin-dingin sekali. Sehingga harus kemudian bahkan baju saja mereka harus berganti-ganti karena harus mengikuti musim. Sementara di Nusantara kita tidak harus banyak berganti baju. Karena baju untuk musim hujan dan musim panas sama. Begitu sulitnya kehidupan. Begitu kerasnya kehidupan.
maka ajaran-ajaran yang berkembang pun sama. Sesuai dengan itu. Ajaran-ajaran yang mengajarkan kekerasan. Hukum-hukum kekerasan. Karena memang hidupnya keras. Ironisnya hari ini, ajaran-ajaran yang tumbuh kembang dari daerah-daerah yang penuh dengan kekerasan alam tadi, justru yang ada di Indonesia. Sementara ajaran-ajaran luhur kita yang berkembang dari manusia-manusia luhur, manusia-manusia yang penuh dengan cinta kasih karena alam begitu mengasihi mereka, justru mati. Karena memang ajaran-ajaran ini tidak mengenal kekerasan. Maka mengapa sering dikatakan bahwa manusia-manusia Nusantara begitu ramah. Ketika ada tamu begitu ramah. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada rasa takut. Tamu dipersilahkan dengan baik, diterima dengan baik. Karena memang mereka tidak harus menyembunyikan. Mereka tidak harus kemudian takut kehilangan karena alam begitu berlimpah. Bahkan tamu dipersilahkan makan, semua dijamu. Tanpa hitung-hitungan. Karena alam juga tidak pernah hitung-hitungan dengan manusia. Tidak ada kepemilikan pribadi, semua kepemilikan komunal. Karena alam begitu berlimpah menyediakannya. Sementara di sisi lain dunia, ada manusia penuh dengan kekurangan karena alam tidak menyediakan itu. Manusia yang beringas, yang harus berebut makanan, yang harus berebut sumber air, dan harus berperang untuk itu. Ketika kemudian perkembangan teknologi membuat mereka bisa keluar dari sana dan sampai ke Indonesia, perangai itu dibawa oleh mereka. Perangai itu dibawa, ajaran itu dibawa oleh mereka. Sementara bangsa kita masih menganggap, mereka sama dengan kita. Mari, silahkan. Pintu dibuka luas, menerima kedatangan mereka, tapi kemudian mereka datang dengan membawa perangai lama. Disitulah dimulai penindasan penjajahan terhadap bangsa ini. Mereka yang miskin akan sumber alam, kekayaan alam, dengan ajaran yang berkembang di sana, kita, dengan ajaran kita yang selalu membuka pintu kepada tamu, mempersilahkan tamu dengan baik. Tidak punya ketakutan, tidak punya kecurigaan. Selalu dengan sikap yang positif. Karena alam begitu positif. Nah, ini yang membuat proses panjang itu terjadi semua. Mereka datang karena tadi kondisi alamnya sudah tidak memungkinkan, mereka harus mencari sumber pangan, sumber energi, sumber air dan lain sebagainya ke daerah ekuator dan sampai. Di dalam paparan saya yang terdahulu, saya sudah mengatakan bahwa itu kita alami sejak 433 tahun yang lalu ketika Portugis datang masuk. Tetapi jika kemudian kita tarik jauh ke belakang, maka sesungguhnya jauh lebih tua dari itu. Upaya itu dilakukan. Tentu kita semua masih ingat sejarah
bagaimana pasukan Kubilai Khan ingin menyerang Singasari waktu itu. Itu di sekitar 1200, abad ke-12. Artinya nafsu itu sudah muncul. Nafsu imperialisme untuk melakukan invasi, penguasaan. Karena tadi, karena ruang hidup mereka tidak sekaya kita. Alam di mana mereka hidup tidak sesubur kita. Itu yang membuat mereka mengingini kita, mengingini kekayaan alam kita. Jadi kalau kemudian kita melihat hari ini, agama-agama yang sejak tahun 65, ada peraturan pemerintah yang keluar waktu itu di sana, PNPS, menetapkan agama-agama resmi, justru adalah agama-agama yang datang dari luar. Bukan agama-agama lokal. Karena semangat imperialisme tadi. Jadi bagaimana agama menjadi alat politik, seolah-olah demi syiar. Semua agama import punya semangat yang sama, semangat syiar. Yang sesungguhnya dalam konteks politik itu adalah perluasan wilayah. Karena ketika satu ajaran bisa diberlakukan di tempat lain, maka secara politik, saya katakan secara politik, maka daerah itu dikuasai. Apa yang terjadi antara Demak dengan Majapahit? Sama. Ketika Demak mengambil alih kekuasaan dari Majapahit, tidak serta-merta semua daerah wilayah Majapahit tunduk kepada Demak. Lalu apa yang dilakukan oleh Demak? Yang dilakukan oleh Demak bukan melakukan penundukan secara militer, tidak. Tetapi bagaimana daerah-daerah yang tidak mau tunduk kepada Demak itu diislamkan. Karena Majapahit dianggap Hindu dan Demak Islam. Maka wilayah-wilayah itu diislamkan. Wilayah yang bisa diislamkan maka menjadi wilayah Demak. Pun yang terjadi di sana yang dikenal sebagai Perang Salib, melibatkan Richard the Lionheart versus Salahuddin dari Turki Ottoman. Panji-panji agama dikibarkan di sana. Apakah itu persoalan agama? Tidak. Itu persoalan penguasaan wilayah. Soal wilayah. Apa yang terjadi di benua Amerika ketika ketika Columbus sampai di sana, hingga kemudian kita melihat Amerika hari ini dengan membantai Indian di sana, suku-suku di Indian di sana, Sioux, Apache, Comanche, Maya, Inca, semua, Aztec, Indian, penduduk asli benua Amerika dihabisi juga dengan semangat tadi.
penaklukan wilayah, penguasaan alam, kekayaan alam, tetapi dengan basis legitimasi agama, syiar agama. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita masih hari ini terjebak dalam situasi perdebatan tentang kolom agama tadi, maka sesungguhnya kita masih terjebak pada kepentingan itu. Kepentingan kaum penindas, kepentingan kaum penjajah yang tidak ingin kita kembali kepada ajaran leluhur. Karena kalau kita kembali kepada ajaran leluhur, maka mereka kehilangan penguasaan atas satu wilayah. Karena penguasaan atas satu wilayah itu akan terlegitimasi oleh doktrin-doktrin ajaran. Bagaimana satu ajaran, hukum-hukum ajaran ditetapkan di satu daerah. Maka artinya daerah itu tunduk pada kepentingan si pembawa agama itu. Jadi bukan agamanya, tapi kepentingan si pembawa agama. Dengan berbagai hukum agama yang dibawain untuk diberlakukan di satu tempat yang ingin dikuasai. Karena kalau masih menggunakan hukum ajaran lokal, maka mereka tidak bisa dikuasai. Itu sebabnya saya mengatakan agama akhirnya menjadi alat pembenaran atas kepentingan politik. Agama tidak lagi menjadi sebuah ajaran untuk memanusiakan manusia. Itu yang terjadi di dalam sejarah panjang peradaban manusia. Yang terjadi adalah itu. Dan itu terjadi di semua tempat. Peperangan demi peperangan untuk penguasaan satu teritorial dilegitimasi, dijustifikasi oleh ajaran-ajaran agama. Itu yang berkembang hari ini. Dan itu yang terjadi hari ini di Indonesia. Jadi bagaimana klaim yang muncul, bagaimana cara pandang yang muncul terhadap apa yang ada di Nusantara, itu dibangun, dibentuk dari cara pandang mereka yang di luar melihat kita. Karena catatan sejarah itu dibuat bukan oleh kita sendiri, oleh mereka yang datang ke Nusantara. Tentu sejarah yang dicatat oleh mereka itu dalam perspektif cara pandang mereka melihat kita. Saya setuju dengan tadi yang mengatakan. Ketika mereka sampai lebih dulu di India sana, dan mereka menemukan bangunan-bangunan di India sana, ketika mereka masuk ke Indonesia dan menemukan kesamaan, dengan mudah apa yang sudah dikenal di sana dibawa ke sini. Dalam logika terbalik, pertanyaannya, kalau ternyata lebih dulu di sini, bukan di sana, maka nama apa yang dipakai?
Jangan-jangan bukan candi kita menyebutnya. Karena masuknya ke Indonesia dulu, baru ke India. Hanya karena ke India dulu, dan di sana disebut candi, lalu ke Indonesia, maka ada kemiripan, potret itu dibawa. Dan itu terjadi. Maka saya mengatakan, sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Karena sudut pandang, perspektif penulis ikut menentukan apa yang dia tulis. Karena si penulis sejarah bukan tidak punya kepentingan. Si penulis sejarah punya kepentingan atas jalannya sejarah itu. Itu yang terjadi. Sejarah sama sekali tidak bebas nilai. Sejarah ditulis sesuai dengan kepentingan siapa yang menulisnya. Saya kira 4 langsung terjawab semua ya. Atau ada yang belum? Saya kira sudah ya. Saya tarik tadi langsung ke belakang dengan konteks kekinian. Jadi salah satu alat yang paling canggih untuk menguasai satu wilayah tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang disebut sebagai agama. Karena dengan itu, apapun tindakan yang muncul menjadi benar. Atas nama apa? Atas nama agama. Setiap tindakan politik, saya mengatakan, setiap tindakan politik yang terlahir menjadi benar ketika agama memberikan stempel atas tindakan itu. Saya mengatakan agama apapun. Agama apapun yang memang kemudian lahir dari satu peradaban yang beringas. Peradaban yang memang terlahir dari satu keadaan alam yang miskin. Manusia-manusia yang hidup di sana, yang penuh dengan kekerasan alam, tentu akan melahirkan ajaran-ajaran yang keras juga. Baik, saya buka sesi berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 7 ya. Saya mulai dari yang kanan dulu. Rampes. Saya tertarik dengan tadi pembahasan mengenai animisme dinamisme yang dipaparkan bahwa sebenarnya bahkan agama-agama, kalau dikatakan agama-agama modern pun ternyata terkandung animisme dinamisme. Nah, dan lagi tadi dipaparkan juga mengenai animisme dinamisme yang sebenarnya itu leluhur asli kita dahulunya itu disisihkan dan sepertinya diganti oleh agama-agama yang ada kepercayaan yang dibawa. Nah, dalam konteks hari ini saya melihat terjadi pergeseran makna juga. Seperti kalau mungkin dahulu tadi kan disinggung juga tentang berhala. Ya. Jadi akhirnya animisme dinamisme diklaim sebagai itu penyembahan berhala. Nah, tapi hari ini di zaman
yang dikatakan modern ini ternyata saya lihat ada sebuah kotak ajaib yang bernama televisi, Pak De. Ya. Yang sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif hari ini, ya itu bisa disebut juga berhala hari ini gitu, televisi gitu. Karena saya masih ingat di tahun 1960-an terjadi juga perlawanan terhadap munculnya televisi gitu. Karena tadi kan disinggung animisme itu dan dinamisme berbicara tentang kehidupan, juga tentang kekuatan. Nah, hari-hari ini televisi menjadi sumber informasi, pengetahuan yang adalah kekuatan itu sendiri, dan juga yang celakanya itu telah menyusup sampai ke rumah-rumah, bahkan di desa-desa sekalipun ada televisi gitu. Dan masyarakat kita hari ini sangat tergantung gitu melihat televisi, dan mereka mendapatkan sepertinya kebenaran-kebenaran dari situ yang akhirnya tidak heran kalau mencetak pemikiran-pemikiran seperti hari ini gitu. Nah, mungkin menurut Pak De bagaimana tanggapannya mengenai itu? Terima kasih. Silakan. Sampurasun, Pak De. Rampes. Mungkin tadi kalau dibahas tentang agama, mungkin saya sekarang mau bahas tentang budaya, karena kan budaya juga erat kaitannya dengan agama. Ya. Nah, kami gugur gunung selama ini pernah beberapa kali menyelenggarakan acara-acara budaya, Ya. berkolaborasi juga dengan kelompok-kelompok budaya lainnya. Seperti misalnya waktu 17 Agustusan kita pernah ada acara gitu ya. Ya. Nah, di acara-acara tersebut ada sajen, pusaka. Ya. Setahu saya dan ya berdasarkan yang saya cari juga, hal-hal itu merupakan warisan leluhur gitu, ajaran Ya. leluhur yang memiliki filosofinya sendiri dan itu dalam. Ya. Nah, sekarang di sisi lain kalau kita lihat di konteks kekinian kita, sebenarnya di masyarakat modern ini budayanya sudah membaur ya. Sudah dibaurkan, kalau yang tadi Pak De bilang mungkin dari luar, contohnya barongsai. Ya. Udah umum sekali ya. Ya. Imlek, nah Imlek juga sama. Dulu mungkin masih banyak dipertentangkan, tapi kalau sekarang bahkan itu sudah jadi hari besar nasional Ya. untuk Indonesia sendiri. Ya. Gitu. Lalu mungkin waktu itu mungkin saya lihat juga suatu dengan Pak De tentang Landung, Ya. satu tempat rekreasi di Bandung ini gitu. Nah, itu kan sebenarnya budaya-budaya luar gitu. Itu bukan budaya-budaya kita, tapi sudah diterima dengan baik katakanlah oleh masyarakat modern ini dan dianggap sebagai ya ini budaya kita. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara kita mau membangun peradaban, jadi sebenarnya kondisi apa sih yang harus terjadi supaya kita bisa bangun peradaban kita sendiri gitu? Atau apakah kita mungkin kompromi kah terhadap kondisi sekarang ini? Atau bagaimana menurut pandangan Pak De? Terima kasih. Ya. Silakan yang dari sana. Sampurasun, Pak De. Rampes. Sewaktu mendengar paparan Pak De mengenai dinamisme yang berasal dari kata dinamos, saya jadi teringat kisah di Nusantara ini tentang peperangan zaman dahulu, tentang peperangan rakyat Nusantara yang berjuang hanya dengan bangun runcing. Nah, lalu saya berpikir bahwa katanya tidak semua rakyat itu bisa menggunakan bambu runcing itu. Jadi memang hanya orang-orang brilian saja yang bisa menggunakan bambu runcing. Saya begitu. Nah, bagaimana menurut tanggapan tadi? Oke, yang berikutnya. Sampurasun, Pak De. Rampes. Dari paparan Pak De tadi, saya teringat satu bagian yang terdapat di dalam sebuah buku Architects of Deception mengenai 3 cara untuk melemahkan atau menjadi suatu bangsa. Bahwa yang pertama, poin
poinnya adalah hapuskan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhur itu bodoh dan primitif. Sebetulnya secara pribadi ini sebuah kemarahan yang saya rasakan sudah menahun gitu Pak. Terutama terkait bahwa saya berkecimpung di dunia pendidikan. Anak-anak di masa, terutama di masa Orde Baru, karena saya mengalami masa pendidikan, terutama pendidikan dasar itu ketika masa Orde Baru, itu terasa sekali bahwa sejarah itu sangat dilencengkan. Tapi kan saya tahunya baru belasan tahun kemudian, bisa dikatakan, atau puluhan tahun kemudian gitu Pak. Nah, apa yang kita bahas pada diskusi kali ini mengenai animisme dan dinamisme sendiri, itu sendiri merupakan pertanyaan besar di benak saya pada saat saya sekolah. Nah, berarti kalau tadi terkait dengan apa yang diungkapkan dari buku tersebut, gitu, ini sebuah, apakah bisa dikatakan ini memang bagian, jelas menjadi sebuah bagian dari satu desain untuk melemahkan bangsa ini, apalagi ketika kita hari-hari ini menggali kembali gitu, kalau tadi dikatakan budaya, sifat asal usul bangsa kita gitu, sesuatu yang seharusnya membangkitkan rasa syukur dan bangga sebagai bangsa yang kaya sekali gitu, kalau tadi dikatakan kekayaan alam dan kebudayaan. Itu yang pertama, apakah memang demikian gitu, bahwa berkaitan juga dengan pernyataan Pak Ade tadi bahwa sejarah itu sebetulnya kemudian ditulis sesuai dengan siapa yang menulisnya gitu, atau dengan kalimat lain banyak yang mengatakan bahwa sejarah itu milik para pemenang. Berarti apa yang selama ini dituliskan sebagai katanya sejarah Indonesia itu dituliskan oleh yang katanya memenangkan bangsa dan negara ini, yang sebetulnya bukan kita sendiri gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua, masih berkaitan dengan sejarah, kita ingat salah satu pesan dari Bapak pendiri bangsa kita, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ketika kita mengetahui fakta bahwa di satu sisi sejarah ini sudah sangat dilencengkan gitu, dari mana dong kita bisa memperoleh sumber yang benar, sumber yang tepat untuk kita bisa mempelajari sejarah itu sendiri? Karena tanpa mengetahui sejarah yang sebenarnya, maka kita akan menjadi bangsa yang lemah. Terus-menerus kita dicekoki dengan tulisan sejarah yang ditulis oleh bangsa asing, katakanlah dulu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Berikutnya, Sampurasun Pak De. Rampes. Saya ingin membandingkan kondisi dahulu dengan sekarang. Bila dahulu kita berbicara soal Agak keras. maka di situ bila kita melihat Ken Arok misalnya, Pak De, dia memiliki pusaka. Di situ pusakanya dia rawat pasti. Dan bila melihat ke latar belakang dia juga, latar belakang agamanya, di situ tuh tidak ada konflik sama sekali. Tapi mengapa kondisi sekarang bila kita berbicara soal budaya seperti sajen, pencucian pusaka, itu dengan agama sekarang dibilang bahwa itu tuh mistis, itu tuh penyembahan terhadap, ya bisa dibilang kepada bukan Tuhan gitu. Nah, dan berikutnya, kalau misalnya tadi Pak Ade bilang kalau kondisi sekarang tuh nilai-nilai kita sudah ditukar dengan nilai-nilai dari luar, nilai-nilai kita hilang. Lalu kalau menurut saya berarti nilai-nilai lokal kita harus dilestarikan kembali. Tapi permasalahannya seperti yang tadi saya bilang, ketika kita ingin melestarikannya dibentrokan dengan agama, di mana dibilang itu sesat, yang ini loh yang benar. Sedangkan kalau dipotret, kalau dilihat dari kehidupan masing-masing, justru orang yang memiliki kepercayaan lokal yang dibilang sesat itu hidupnya lebih beradab gitu, dibandingkan dengan orang yang mengaku saya beragama kuat, saya beragama baik, agama saya jelas apa, saya sembah kepada Tuhan, yang kalian aja yang biadab, nggak bertuhan. Kalau menurut Pak De tanggapannya gimana? Oke. Ada lagi? Silakan. Rampes. Setelah mendengarkan pemaparan Pak Ade barusan tentang agama dan
Kalau yang tadi saya jadi berpikir adalah agama itu kan berarti keyakinan seseorang dengan Tuhan. Terkait dengan agama barusan, saya jadi teringat tentang undang-undang yang ada yang berlaku di negara kita tentang pernikahan beda agama, Pak De. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya kan pernikahan beda agama tidak diakui ya Pak De ya. Oleh karena isu yang berkembangnya adalah atau undang-undang yang berlakunya adalah pernikahan itu harus dilakukan dengan antara dua orang yang memiliki agama yang sama. Nah, sedangkan kalau kita kembali kepada Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, saya melihat bahwa undang-undang yang berlaku saat ini sangatlah bertentangan dengan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tersebut, Pak De. Dan hasilnya pada saat undang-undang ini diberlakukan dan bahkan dipertahankan hingga hari ini, banyak kekonyolan yang misalnya salah satunya adalah banyak warga negara Indonesia yang pernikahannya berbeda agama sehingga mereka melakukan pernikahannya di negara lain. Nah, mencermati hal tersebut, bagaimana menurut pendapat Pak De tentang hal ini? Lalu yang kedua, kira-kira seperti yang tadi dipaparkan bahwa agama dijadikan salah satu alat imperialisme di bangsa kita. Kira-kira adakah motif atau keuntungan yang didapat dari lembaga-lembaga misalnya ataupun dari pihak-pihak lain dengan diberlakukannya undang-undang ini? Seperti itu tadi. Terima kasih. Ya. Baik, cukup banyak pertanyaan yang saya tampung di sesi kedua. Ada 6 pertanyaan. 6 penanya dengan beberapa pertanyaan setiap orang. Kebanyakan masih bicara tentang animisme dan dinamisme. Saya ingin mereview sedikit tentang apa yang saya paparkan di awal sekali, tentang apa itu animisme dan apa itu dinamisme. Jadi 2 kata tersebut itu hasil satu proses olah pikir dari beberapa filsuf yang hidup di abad 17-18 di masa-masa Renaissance, dan di dalam proses perkembangannya 2 kata tersebut, animisme dengan dinamisme, kemudian digunakan justru dalam pemaknaan yang berbeda. Sekali lagi, dengan pemaknaan yang berbeda. Dari yang tadinya murni, ini bicara tentang sains, kajian sains, ilmu pengetahuan, filosofi, berubah menjadi pemaknaan untuk kepentingan politik. Jadi stempel atau stigma yang diberikan di dalam pemaknaan hari ini tentang animisme dan dinamisme hanya untuk memberikan satu perspektif bahwa ada agama-agama atau ajaran-ajaran yang ketika tidak sama dengan mainstream arus keutamaan atau agama-agama besar, maka dengan mudah dia dikelompokkan, digolongkan sebagai animisme dan dinamisme. Tentu pemahaman animisme dan dinamisme itu dalam pemaknaan kelompok mainstream. Maka dengan mudah kelompok yang dianggap animisme, dinamisme ini dianggap tidak menyembah apa yang mereka sembah. Itu kata kuncinya sebetulnya. Nah, perkembangan teknologi ikut mewarnai
dulu ketika awal-awal Amerika di masa awal-awal dan kemudian ada teknologi kamera yang paling awal yang kalau mungkin Anda ingat ketika dia harus diambil gambarnya itu keluar apinya dulu. Ya kan? Sampai kadang-kadang yang difoto mukanya cemong karena kena blitz api dari kamera zaman dulu itu. Ya. Pertama kali waktu digunakan di Amerika untuk mengabadikan, memotret suku-suku Indian, suku-suku Indian tidak ada yang mau difoto. Mereka menolak. Karena begitu mereka melihat hasilnya, mereka melihat wajah mereka sendiri. Karena menurut mereka, jiwa mereka dicuri. Makanya mereka menolak difoto. Karena soul, jiwanya dicuri untuk ditaruh di dalam kertas atau gambar atau foto. Lalu pertanyaannya muncul, sebetulnya yang biadab siapa sih? Apakah teknologi itu kemudian lantas penggunaan teknologi dianggap sebagai sesuatu yang beradab, sementara yang memahami sebagai biadab? Mungkin waktu itu dengan pemahaman mereka yang sederhana, orang-orang Indian itu justru akhirnya bisa melihat jauh ke depan. Kalau kita melihat proses perkembangan teknologi hari ini, kamera, bahkan setiap gadget handphone sudah ada kameranya. Jadi benar apa yang ditakutkan oleh Indian itu sebenarnya. Ketika orang hari ini sibuk selfie ternyata. Dan ada yang ketabrak kereta karena lagi selfie. Jadi betul, jiwanya dicuri. Jadi orang-orang ini tuh jauh melihat ke depan rupanya dia. Ya. Ada yang ketabrak mobil karena lagi selfie, karena lagi teks, lagi semua. Dalam perspektif lain memang tadi, kalau kita bicara animisme tentang jiwa, lalu kemudian dinamisme tentang benda-benda yang memiliki daya kekuatan, dan itu muncul di dalam setiap agama sesungguhnya. Mengapa sih orang yang katakanlah habis berkunjung atau melakukan perjalanan ritual katakanlah, apakah itu umroh, apakah itu naik haji, merasa harus pulang membawa air zam-zam misalkan, atau air dari Lourdes atau apapun namanya. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam air itu punya kekuatan, punya daya kekuatan. Air itu menjadi berbeda dengan yang lain. Apakah bukan dinamisme? Ketika ada ritual, ya, dalam ritual itu harus mencium satu benda. Bendanya bisa apa saja. Bendanya bisa apa saja yang digunakan. Dan harus dicium benda itu. Ada bendanya berupa batu agak bentuknya begini, ada bolongannya dan semua harus mencium itu. Yang lain lagi mencium patung apa. Tapi sama. Kesadarannya sama. Bahwa di setiap benda itu ada kekuatannya. Sehingga kemudian itu harus dilakukan. Jadi saya ingin mengatakan, bahkan agama apapun hari ini memang masih di dalam satu kesadaran tentang animisme, dinamisme. Kalau kemudian masuk di dalam pertanyaan tadi tentang sajen
Ada yang mengatakan itu parawanten atau sajen. Sajen itu ada yang mengatakan itu sajian. Ya. Atau ada yang menyingkat itu menjadi sastra jendra, kitab kehidupan. Maka memang kitab yang ditulis langsung oleh sang pencipta ya yang disebut sajen itu. Karena apa yang dikumpulkan itu berasal dari alam langsung dan dia bercerita tentang kebesaran sang pencipta. Jadi ketika ada sajen atau sajian yang berupa macam-macam rupanya itu sebenarnya sedang ingin menggambarkan satu kitab alam sebetulnya. Karena apa yang ada di alam itu terceritakan. Kebesaran Sang Maha Pencipta itu termanifestasi di dalam ciptaannya. Maka sajian atau sajen tadi atau kitab kehidupan yang berupa itu adalah wujud dari kesadaran tentang ada yang disebut Maha Pencipta. Tanpa harus kemudian kita ribut soal nama. Di masyarakat yang tidak beruntung seperti kita, di mana kondisi alamnya tidak memberikan banyak kelimpahan, ia akan sulit harus memberi sajen. Jika yang tumbuh hanya satu jenis tanaman misalnya, yang bisa dimakan. Kalau kita di Nusantara ini sajennya banyak, macamnya banyak. Karena semua hasil laut, hasil kebun, hasil apapun bisa. Tapi di masyarakat yang hidup di kondisi alam yang sangat terbatas, tentu akan terbatas pula sajen. Kan rasanya tidak indah ketika kemudian sajen itu hanya satu butir kurma misalkan itu. Karena nggak ada tumbuhan lain, nggak ada buah-buahan lain di sana. Yang ada kurma. Sajennya. Ya kan jadi aneh nanti. Jadi kita harus memaklumi keterbatasan mereka sehingga mereka tidak mengenal itu. Sudah tidak diberi kelimpahan alam, ya kan? Karena jangankan untuk sajen, untuk makan saja mereka sendiri masih bingung nyarinya kan, daripada buat sajen mendingan dimakan sendiri. Kalau di Nusantara kita sangat berkecukupan, sangat berkelimpahan sehingga rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta itu dengan sajen menghadirkan itu. Tentu itu kelebihan karena kelimpahan tadi. Nggak mungkin perutnya lapar kemudian sajennya diberikan. Pasti kenyang dulu perutnya. Baru bisa kemudian kita menyajikan. Dan itu bukan kepada pemujaan terhadap ruh atau apapun, tidak. Itu bentuk rasa terima kasih kita. Apa yang kita peroleh dari alam, kita kembalikan kepada alam. Jadi tidak ada keinginan untuk menguasai sendiri. Di dalam agama-agama samawi ada cerita tentang Kain dan Kobil yang juga memberikan persembahan. Hanya yang satu persembahannya jelek, sehingga kemudian dihukum atau iri dengan yang lain. Artinya persembahan atau sajian tadi sudah dikenal bahkan di agama-agama samawi. Itu anak Adam, Kain dan Kobil melakukan hal itu. Jadi itu bukan satu tindakan yang dianggap menyembah berhala, tidak. Itu bentuk rasa terima kasih kita atas apa yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta.
Di dalam masyarakat yang punya kesempatan untuk berekspresi dengan keluasan, karena tadi alam memberikan keluasan, maka dia bisa berekspresi dengan keluasan. Dia tidak dibatasi oleh keadaan alam untuk berekspresi, maka dia bisa menemukan banyak hal untuk diekspresikan. Sebagai wujud rasa berterima kasih, rasa bersyukur. Dan kemuliaan manusia-manusia yang hidup di tempat-tempat yang berkelimpahan itu membuat mereka punya satu kesadaran yang lebih tinggi, punya karya yang lebih tinggi, punya kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan proses transenden. Anda bayangkan, untuk makan saja tidak sulit. Mau cari ikan tinggal ke laut atau ke sungai. Makanan demikian. Artinya mereka punya waktu luang cukup banyak untuk melakukan proses perenungan, proses pencarian keilahian. Dibanding dengan masyarakat yang hidup di daerah miskin, tertinggal. Daerah-daerah yang kondisi alamnya tidak berkelimpahan. Jangankan sempat melakukan satu proses transenden spiritual. 1 kali 24 jam saja belum tentu mereka bisa menemukan makanan, minuman. Karena untuk bisa menemukan satu sumber air saja dia harus melintasi padang pasir yang panjang. Untuk cari makanan susah, air susah. Jadi prioritas dia adalah bagaimana makan dulu, bagaimana minum dulu. Tapi di kita itu nggak lagi prioritas karena makanan dan minuman itu tidak perlu susah payah diupayakan. Karena itu bersyarat. Begitu beragamnya jenis makanan. Alam, tumbuhan, tanaman, termasuk hewan yang bisa dimakan. Jadi dia punya keleluasaan waktu untuk bertuhan dengan baik, untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Maha Pencipta. Itu keunggulan kita yang ada di Nusantara. Dia punya kemewahan waktu untuk berasik masuk dengan Sang Maha Pencipta tanpa harus susah berpikir besok makan apa. Tidak. Jadi masyarakat yang hidup di Nusantara ini akhirnya mampu melahirkan karya-karya yang juga penuh dengan nilai-nilai spiritual. Semisal tadi ada pertanyaan tentang senjata, pusaka. Kita bicara tentang keris misalkan. Keris itu tersebar bukan hanya di Jawa. Ada keris Sumatera, ada keris Sulawesi, Bugis, bahkan sampai ke Mindanao, Filipina, sebaran dari keris itu. Jadi itu bukan hanya di Jawa, tetapi sampai ke Sumatera. Keris tidak hanya menjadi senjata fungsional. Keris itu juga berlaku menjadi kitab bagi pemegangnya. Ketika orang melihat kerisnya, maka si pemilik keris sedang diingatkan oleh filosofi yang ada di dalam keris itu terhadap dirinya. Jadi ketika dia mencabut kerisnya, dia diingatkan. Karena ada pesan. Karena dia bukan sekedar senjata untuk membunuh, untuk berperang, bukan.
Keris adalah kelengkapan untuk senantiasa dia ingat, mengingatkan terus. Maka kita menemukan rupa bentuk keris yang disebut dapur bahasanya. Rupa bentuk itu dapur yang beraneka ragam. Karena setiap rupa bentuk keris itu punya makna filosofi, bukan hanya persoalan keindahan, estetis, tidak. Tapi ada makna filosofis di balik. Sayangnya banyak orang yang tidak memahami itu dan terjebak dalam pemikiran sempit dengan pemaknaan tadi animisme dan dinamisme yang sempit. Seolah-olah memberhalakan keris. Tidak. Keris adalah karya manusia Nusantara yang multifungsi. Dia bisa digunakan secara fungsional, tapi dia juga adalah alat pengingat secara filosofis. Misalkan saja, ada satu jenis rupa bentuk keris yang sederhana, paling sederhana. Disebutnya dapur ya, dapurnya dapur brojol. Itu keris yang paling sederhana bentuknya. Disebutnya brojol. Mengapa dinamakan brojol? Brojol itu di dalam bahasa Jawa itu sesuatu yang keluar. Jadi kalau paling gampang saya memberikan ilustrasi, ketika seorang bayi terlahir itu brojol namanya. Jadi, begitu bayi itu keluar, nah itu brojol namanya. Nah kata brojol atau brojol tadi untuk keris itu sebetulnya punya makna apa? Terlahir, terwujud. Jadi ketika dia melihat keris itu, pada saat dia merasa sedang dalam kehilangan kepercayaan diri, tidak yakin apakah usahanya berhasil atau tidak. Ketika dia membuka itu, seperti diingatkan untuk yakin atas apa yang dilakukan. Terlahir kok, brojol kok. Jadi itu hanya sekedar alat pengingat. Sama dengan sajian tadi. Ada bunga melati, bukan sekedar melati, tapi melati punya makna. Melaku yang hati-hati, berjalanlah yang hati-hati. Ada makna di balik setiap benda tadi. Berjalanlah yang hati-hati. Jadi itu hanya alat pengingat kepada kita. Selalu ada kelapa. Lebih spesifik biasanya kelapa cengkir. Apa maksudnya? Cengkir, kenceng pikir, pikirannya lurus. Jadi ketika kita melakukan sajian, tentu kita harus memahami makna dari setiap apa yang disajikan. Karena itu berlaku untuk kita sebetulnya, alat pengingat kepada kita. Maka itu sesungguhnya kitab alam. Jadi bukan sekedar menata, kemudian karena kita sebetulnya sedang berdialog. Alam menjadi kaca, menjadi cermin kepada diri kita. Dari apa yang dihasilkan oleh. Maka setiap daerah bisa berbeda sajiannya. Karena setiap daerah berbeda pula. Jadi itu adalah bentuk interaksi manusia dengan ruang hidupnya. Ketika ruang hidupnya menyediakan apa kepada dia, itu. Jadi itu dialog untuk selalu. Tapi ketika ini tidak dipahami oleh ajaran lain yang memang tidak punya kekayaan alam seperti kita,
mereka gagal. Itu yang saya sebut sebagai gagal paham. Ya. Dan karena mereka tidak sampai pemahamannya, karena ini luhur sekali. Itu saya katakan tadi, bangsa ini punya kemewahan waktu untuk melakukan proses ikro, membaca alam, berdialog dengan alam, belajar dari alam. Memang tinggi pemahamannya. Jadi kalau mereka kemudian tidak paham itu, yang dari luar itu tidak paham itu, saya bisa mengerti. Persoalannya, karena jumlah mereka lebih banyak, yang nggak paham ini, seringkali tadi muncul pernyataan-pernyataan yang gagal paham tadi terhadap apa yang dilakukan oleh mereka yang justru punya pemahaman lebih tinggi. Dengan mudahnya melakukan penghakiman, dengan mudahnya melakukan pengkafiran dan lain sebagainya. Hanya karena mereka tidak paham sebetulnya. Karena memang mereka tidak mengenal itu. Kemampuan yang kita miliki sebagai satu bangsa tadi, karena memang ditempa oleh satu proses kesadaran transendental tadi, menempatkan manusia dalam konteks kesejatiannya justru tidak pernah menempatkan objek di luar dirinya itu lebih hebat dari dirinya. Karena dia paham, tidak ada yang lebih hebat dari dirinya. Karena dia juga tahu, dia tidak lebih hebat dari yang lainnya. Kesadaran itu yang dimiliki. Maka manusia-manusia yang seperti itu justru tidak pernah memberhalakan sesuatu untuk melihat itu yang lebih hebat. Bukan seberapa hebat alatnya. Karena kehebatan bukan ditentukan oleh alatnya, tapi siapa yang menggunakan alatnya. Maka jangan heran kalau zaman dulu pakai bambu runcing. Bukan bambu runcing yang hebat, tapi siapa yang pegang bambu runcing yang hebat. Maka alat apapun di tangan orang yang manusia sejati, itu bisa menjadi satu senjata yang luar biasa. Jadi kemampuan manusianya ketika dia pada kesejatian, pada kemuliaannya, dia bisa menggunakan senjata apapun. Maka ini tersambung terkait dengan apa yang saya sebut tadi, tentang bagaimana memposisikan pusaka yang disebut dengan keris atau apapun namanya. Tidak, dia tidak tergantung oleh itu. Karena sehebat-hebatnya keris di tangan orang yang tidak tepat juga tidak ada dayanya, tidak ada dunamosnya. Semua kembali kepada siapa yang memegangnya. Dan penjelasannya sangat rasional. Anda secanggih apapun gadget, laptop, tapi kalau kemudian orangnya tidak bisa menggunakannya, ya tetap saja. Itu tetap alat kok. Orang tidak pernah mengenal komputer sama sekali, lalu disodori. Komputer yang paling canggih sekalipun dia juga tidak bisa melakukan apa-apa dengan komputer.
Itu kata kuncinya sebetulnya. Tapi karena mereka tidak mengerti, tidak memahami itu keris, ya wajar. Seringkali tadi ketidaktahuan yang diiringi oleh sikap angkuh, kesombongan, itu sama dengan ketololan, kebodohan. Karena sebenarnya nggak tahu. Tidak tahu, tapi dia punya keangkuhan dan merasa paling benar. Akhirnya sama dengan ketololan. Dengan mudah dia mengatakan ini salah, ini bid'ah, ini berhala, ini musyrik, ini. Nah, itu hanya berangkat karena ketidaktahuan dan kesombongan. Architect of Deception yang ditulis oleh Jurilina jelas memang mengatakan bagaimana cara menghancurkan satu bangsa. Buat mereka lupakan sejarahnya, hancurkan artefak-artefak peninggalannya. Yang ketiga, ya bikin mereka malu terhadap leluhurnya yang kemudian dianggap bodoh dan primitif. Itu yang saya katakan tadi. Itu pola-pola penjajahan untuk memasukkan satu kesadaran baru. Apapun namanya. Dia bisa berupa teori-teori, ilmu pengetahuan, dia bisa berupa ajaran-ajaran. Tinggal mau dari pintu mana dia masuk. Secara saintifik ilmiah, maka dia mengalir melalui teori-teori. Sama halnya tadi. Karena ketidaktahuan mereka, saya lebih baik mengatakan ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka kenali, maka mereka kemudian mengatakan, oh ini animisme. Hanya karena mereka tidak tahu. Mereka punya keterbatasan. Karena apa yang mereka tahu tentu apa yang mereka kenali di ruang hidup mereka. Ketika mereka keluar dari ruang hidupnya dan menemukan satu hal baru, dengan mudahnya mereka menyebut atau menghakimi. Ketika berbeda dengan mereka, maka kemudian itu salah. Itu dengan mudahnya seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, ketika ajaran yang kemudian sering disebut sebagai agama digunakan sebagai alat politik, maka ajaran apapun di luar itu harus diasasinasi, harus dibunuh, dikarakter asasinasi, dibuat menjadi nampak buruk, agar apa yang mereka hadirkan itu diterima karena dianggap lebih baik. Selalu begitu. Dan ketika kemudian kita membuang apa yang kita miliki dan menerima itu, bahwa ini lebih baik, maka di titik itu kita takluk, kita tunduk. Oleh kepentingan mereka. Karena hidden agenda, kalau saya boleh meminjam tadi istilah, hidden agenda. Mereka bukan sekedar menawarkan kebaikan atas ajaran mereka yang mereka yakini. Bukan. Hidden agendanya adalah penguasaan.
pengabaran syiar agama itu hanya sekedar coverage untuk memberikan justifikasi atas penguasaan wilayah yang ingin mereka lakukan. Maka ajaran-ajaran yang sudah terlebih dahulu ada di situ, itu harus disingkirkan. Dan pertarungan ini tidak pernah selesai. Pertarungan kepentingan, bukan soal ajaran, tapi pertarungan kepentingan terhadap penguasaan ini, itu tidak pernah selesai. Karena penguasaan ruang hidup, itu artinya juga penguasaan terhadap semua makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Maka pelarangan pernikahan antar agama juga dalam konteks perebutan itu. Karena setiap institusi tidak mau kehilangan penguasaan atas manusia yang tinggal di ruang hidup itu. Terjadi perebutan umat antar. Untuk apa sih kepentingan? Apakah untuk kepentingan agama itu sendiri? Tidak. Kepentingan penguasaan. Kepentingan penguasaan. Paling sederhananya, semakin banyak umatnya, maka atas nama agama, apapun nama setorannya, itu akan semakin banyak. Karena tidak ada yang gratis hari ini. Tidak ada yang gratis. Bahkan bertuhan saja tidak gratis, karena harus ada uang yang kita masukkan di situ. Tidak gratis. Dan itu tadi atas nama agama. Jadi perebutan itu terjadi. Perebutan umat. Maka tadi pernikahan antar agama tidak boleh. Karena takut nanti umatnya kebawa ke sana. Yang sana bawa ke sini bawa ke sana gitu kan. Yang paling sederhana itu. Kehilangan tadi. Yang masukin di apakah kotak, apakah bentuknya kayak karung, nah, udah macam-macam. Semua, coba kita masuki saja. Ya. Jadi itu yang paling sederhana. Mengembangkan kembali ajaran-ajaran luhur yang sudah diwariskan kepada kita memang bukan hal mudah, karena para leluhur kita selalu menyampaikan itu dengan tutur dari generasi ke generasi. Karena yang diajarkan itu bukan sesuatu yang rumit, sesuatu yang sederhana, sesederhana hidup mereka. Karena tidak ada lagi yang membuat mereka perlu harus memaksakan diri
di dalam menjalani hidup. Mereka membiarkan aliran hidup itu mengalir dan mereka berjalan sesuai dengan aliran kehidupan. Kesederhanaan adalah kata kunci di dalam menjalani hidup. Kesederhanaan itu pula yang kemudian diajarkan turun-temurun. Tidak dalam kitab-kitab yang tebal. Tidak. Tidak dalam kitab-kitab yang tebal. Tapi dalam tindakan-tindakan. Dalam bentuk sajian. Dalam bentuk pusaka. Karena mereka tidak perlu bercerita. Alam yang bercerita. Ketika sajian itu diberikan, sajian itu yang bercerita. Ketika panenmu gagal, maka sajianmu berkurang. Itu artinya alam yang bercerita. Ketika kau melaut dan hasilnya sedikit, dan sajianmu sedikit, maka alam sedang bercerita tentang apa yang. Itu yang membuat mereka kemudian punya waktu untuk melihat itu sebagai cermin. Ada salah apa ya? Ada kesalahan apa ya? Mengapa hasil panennya tidak sesuai? Mengapa terjadi? Mereka tidak pernah menyalahkan alam karena alam tidak pernah salah. Ketika alam bereaksi, ketika alam kemudian mengungkapkan dengan apa yang mereka peroleh dari alam, hasil alamlah yang kemudian menceritakan itu. Dan itu menjadi bahan renungan untuk si manusia melakukan refleksi, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi diri. Mengapa hasil kebun saya menurun? Mengapa hasil laut saya menurun? Mengapa hasil panen saya menurun? Bukan dengan menyalahkan alam, tapi mencoba mencari ke dalam dirinya sendiri. Apa yang salah? Itu ajaran leluhur itu. Sederhana. Dia gunakan alam untuk mengingatkan selalu. Karena sajian atau sajen itu memang apa yang dia peroleh. Mengambil dari apa yang dia peroleh. Kalau apa yang dia peroleh turun jumlahnya, maka tentu itu kan berpengaruh pada sajiannya juga akan turun. Baik kuantitas maupun kualitas sajiannya. Mungkin kuantitasnya baik, tetap sama, tapi kualitasnya menurun. Bisa saja. Lalu ada apa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang coba dijawab. Dan alam yang menyampaikan itu. Itu ajaran leluhur gitu. Maka tidak pernah ada kitab yang tebal. Semakin tebal kitab, maka sebetulnya semakin rumit kehidupan manusia yang melahirkan kitab itu. Semakin sederhana kehidupan manusia, maka dia tidak perlu kitab tebal. Karena kitab itu ada di alam semesta. Alam semesta lah yang menjadi kitabnya. Tinggal dia mau membaca alam atau tidak. Kata kuncinya baca. Bacalah, membaca. Membaca alam sebagai satu ciptaan yang memang tidak pernah punya niat untuk memanipulasi apapun. Satu ciptaan yang begitu jujur apa adanya. Nah,
manusia-manusia yang punya budi nurani kemanusiaan adalah manusia-manusia yang bisa membaca itu. Itulah kitab. Itulah kitabullah, itulah kitab Allah sesungguhnya. Alam semesta yang menjadi kitabnya. Tetapi hanya manusia-manusia tadi yang masih memiliki budi nurani kemanusiaan. Tapi ketika mereka tidak memiliki itu, apapun yang terjadi di depan mata mereka, mereka tidak akan pernah bisa membaca apa yang sesungguhnya. Apakah yang seperti ini lalu kita sebut sebagai animisme, dinamisme? Dalam perspektif hari ini. Tapi kalau kita memandang animisme, dinamisme, sesuai dengan teori awal di mana itu dikeluarkan, saya kira tidak ada masalah dengan itu. Karena animisme bicara tentang ajaran hidup, anima adalah hidup, isme adalah ajaran. Dinamisme bicara tentang daya, ajaran tentang daya kekuatan di dalam hidup. Karena hidup punya daya kekuatan. Saya kira saya juga tidak menolak itu dalam pengertian yang hakiki. Bukan dalam pengertian yang dangkal hari ini digunakan untuk mengatakan atau menyebut dengan nama lain itu adalah penyembahan berhala. Kalau itu saya tidak setuju. Kalau animisme, dinamisme dimaknai untuk memberikan stigma terhadap mereka yang dituduh menyembah berhala, tentu saya tidak setuju. Tetapi kalau animisme adalah satu ajaran tentang hidup, anima, maka saya mengatakan semua yang dianggap agama hari ini, yang diberi stempel agama adalah animisme. Dan semua agama yang masih menggunakan alat-alat untuk melakukan ritual, maka saya meyakini mereka juga dinamisme. Jadi untuk apa kita ribut soal animisme dan dinamisme? Jika semua praktek agama hari ini masih juga di dalam pemahaman yang sama tentang animisme, dinamisme. Saya kira 9 pertanyaan sudah terjawab. Sekaligus, saya masih ingin memberi kesempatan jika masih ada yang mau bertanya. Tapi rasanya waktu yang tidak berpihak kepada kita. Saya masih lihat ada beberapa tangan muncul, tetapi nampaknya waktu yang tidak membolehkan kita untuk bercengkerama lebih lama. Tapi saya berharap dari apa yang saya sampaikan tadi bisa menghilangkan pemahaman, kalau tidak saya katakan sebagai doktrin usang yang selama ini digunakan untuk membangun penjara kesadaran kita. Ruang kesadaran kita dipenjara oleh doktrin-doktrin usang yang jelas hari ini sudah membawa kita kepada satu situasi darurat peradaban akibat dari maraknya kebiadaban. Kita tidak ingin lagi terjebak pada doktrin-doktrin usang yang justru membunuh kemanusiaan. Kita ingin memulihkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita ingin mengembalikan keberadaban di dalam satu kehidupan yang beradab. Maka apa yang saya sampaikan tadi
saya berharap bisa membangkitkan, membangun kesadaran, tidak lagi untuk, sekali lagi, tidak lagi untuk saling memperhadapkan ajaran apapun, tidak untuk saling diadu, bukan. Saya hanya mengajak untuk kemudian kita membuka satu ruang untuk menciptakan satu dialog yang terbuka, di mana semua bisa saling belajar satu dengan yang lain tanpa harus merasa yang paling benar. Biarkan proses kebenaran itu diperoleh melalui dialog, melalui interaksi yang sehat, interaksi antar manusia, dengan dasar budi nurani kemanusiaan dan kewarasan akal sehat, agar kita tidak terjebak untuk menempatkan ajaran atau agama menjadi alat politik, menjadi alat yang digunakan sekedar untuk memenangkan politik kekuasaan, penguasaan satu wilayah, penguasaan satu kaum. Mari kita tempatkan setiap ajaran itu justru untuk mengembalikan manusia pada kemuliaannya. Mari kita bersama menempatkan ajaran itu untuk memanusiakan manusia. Karena jika ajaran tidak dikembalikan pada hakikatnya, maka peradaban manusia akan mencapai titik terendahnya. Dia berada di dalam situasi kehancuran akibat ajaran-ajaran itu sendiri. Jadi mari kita bersama tidak lagi mempersoalkan apakah ajaran itu ajaran lokal, apakah ajaran itu ajaran dari luar. Tapi semangat untuk memuliakan manusia itu yang lebih penting. Karena esensi hakikat setiap ajaran seharusnya sejatinya mengembalikan manusia pada fitrah kemanusiaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas berbagai pertanyaan yang membuat diskusi kita menjadi lebih hangat, dan saya berharap kita pulang dengan membawa satu kesadaran baru, kesadaran yang memerdekakan kita untuk lepas dari sekat-sekat penjara-penjara yang diakibatkan oleh doktrin-doktrin usang. Sampurasun.